Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Nur Wahid, biasa dipanggil Fikri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Es Unggul, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keterampilan berbicara dalam konteks formal. Keterampilan ini sangat penting, baik untuk memerlukan akademis, profesional, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami apa saja yang harus diperhatikan dalam berbicara secara formal. Pertama-tama, pemilihan kata sangat penting dalam berbicara formal. Pastikan menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Hindari penggunaan slang atau bahasa gaul. Contohnya, daripada menggunakan gue ataupun kamu, lebih baik menggunakan saya atau Anda. Perhatikan juga penggunaan kata-kata yang tepat sesuai dengan konteks dan audiens. Bagian dua yang harus kita perhatikan ialah ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan atau artikulasi sangat berpengaruh dalam komunikasi formal. Bicaralah dengan jelas dan hindari berbicara terlalu cepat. Latihlah pelafalan kata-kata yang sering digunakan dalam konteks formal, seperti terima kasih, mohon maaf, dan permisi. Artikulasi yang baik akan membuat pesan Anda lebih mudah dipahami. Untuk bagian tiga, ada nada dan tekanan. Nada dan tekanan dalam berbicara juga sangat penting. Nada suara yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mempengaruhi persepsi audiens terhadap Anda. Usahakan menggunakan nada yang tegas namun tetap ramah. Selain itu, perhatikan tekanan pada kata-kata yang penting untuk menekankan poin utama yang ingin Anda sampaikan. Lalu ada bagian keempat yaitu contoh pidato formal. Sekarang, mari kita lihat contoh pidato formal dalam sebuah acara. Perhatikan bagaimana pemilihan kata, ketepatan ucapan, nada, dan tekanan digunakan. Selamat pagi, hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Bagian kelima, mengatasi rasa gugup. Berbicara dalam konteks formal seringkali membuat kita gugup, terutama jika audiensnya banyak atau penting. Berikut beberapa tips untuk mengatasi rasa gugup. Pertama, persiapan yang matang. Persiapan materi dengan baik. Semakin Anda menguasai materi, semakin percaya diri Anda dalam menyampaikannya. Yang kedua ada latihan. Latihan pidato ada beberapa kali sebelum hari H. Anda bisa berlatih di depan cermin atau meminta teman untuk menjadi audiens. Ketiga, teknik pernapasan. Gunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Tarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Yang keempat adalah pikiran positif. Fokus pada pesan yang ingin Anda sampaikan, bukan pada kesalahan yang mungkin terjadi. Ingat bahwa audiens Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan. Bagian 6 ada menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga memainkan peran penting dalam komunikasi formal. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama ada postur tubuh. Berdiri tegak dengan bahu yang rileks menunjukkan kepercayaan diri. Yang kedua ada kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat dan percaya diri. Ketiga, gerakan tangan. Gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting, tetapi jangan berlebihan. Keempat, ekspresi wajah. Sesuaikan ekspresi wajah dengan isi pidato Anda. Senyum kita ketika perlu, dan tunjukkan emosi yang sesuai untuk menguatkan pesan Anda. Bagian 7 ada interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens dapat membuat pidato Anda lebih menarik dan dinamis. Berikut beberapa cara untuk berinteraksi. Pertama, ada tanya jawab. Siapkan sesi tanya jawab jika memungkinkan. Ini bisa membuat audiens merasa lebih terlibat. Kedua, ada anekdot atau cerita.
Ceritakan kisah atau anekdot yang relevan untuk menarik perhatian audiens. 3. Panggilan aksi. Akhiri pidato dengan ajakan untuk bertindak atau merenung. Ini akan meninggalkan kesan yang kuat pada audiens. 8. Ada studi kasus atau contoh nyata. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata dari seseorang yang berhasil menggunakan keterampilan berbicara formal dalam situasi yang penting. Kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan semua teknik yang telah kita bahas. Contoh kasus, misalkan seorang pemimpin perusahaan yang harus menyampaikan pidato di depan para investor. Perhatikan bagaimana dia memulai dengan salah, menyampaikan visi perusahaan dengan jelas, menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumennya, dan mengakhiri dengan ajakan untuk berinvestasi. Bagian 9, evaluasi dan umpan balik. Setelah berbicara, penting untuk mengevaluasi performa Anda dan menerima umpan balik. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. Pertama, merekam pidato. Rekam pidato Anda dan tonton kembali. Perhatikan bagaimana yang bisa diperbaiki. 2. Minta umpan balik. Mintalah umpan balik dari teman atau kolega yang Anda percaya. Tanyakan apa sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. 3. Refleksi diri. Renungkanlah apa yang Anda rasakan selama berbicara. Apakah Anda merasa nyaman? Bagaimana yang membuat Anda gugup? Ini akan membuat Anda mengenali area yang perlu diperbaiki. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal. Dengan memperhatikan pemilihan kata, ketepatan ucapan, nada, tekanan, serta mengatasi rasa gugup dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Anda bisa menjadi pembicara yang efektif dan memukau audiens Anda. Teruslah berlatih dan jangan takut untuk mencoba. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. Pertama, persiapan yang matang. Persiapan materi dengan baik. Semakin Anda menguasai materi, semakin percaya diri Anda dalam menyampaikannya. Yang kedua ada latihan. Latihan pidato ada beberapa kali sebelum hari H. Anda bisa berlatih di depan cermin atau meminta teman untuk menjadi audiens. Ketiga, teknik pernapasan. Gunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Tarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Yang keempat adalah pikiran positif. Fokus pada pesan yang ingin Anda sampaikan, bukan pada kesalahan yang mungkin terjadi. Ingat bahwa audiens Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan. Bagian 6 ada menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga memainkan peran penting dalam komunikasi formal. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama ada postur tubuh. Berdiri tegak dengan bahu yang rileks menunjukkan kepercayaan diri. Yang kedua ada kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat dan percaya diri. Ketiga, gerakan tangan. Gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting, tetapi jangan berlebihan. Keempat, ekspresi wajah. Sesuaikan ekspresi wajah dengan isi pidato Anda. Senyum kita ketika perlu, dan tunjukkan emosi yang sesuai untuk menguatkan pesan Anda. Bagian 7 ada interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens dapat membuat pidato Anda lebih menarik dan dinamis. Berikut beberapa cara untuk berinteraksi. Pertama, ada tanya jawab. Siapkan sesi tanya jawab jika memungkinkan. Ini bisa membuat audiens merasa lebih terlibat. Kedua, ada anekdot atau cerita. Ceritakan kisah atau anekdot yang relevan untuk menarik perhatian audiens. 3. Panggilan aksi. Akhiri pidato dengan ajakan untuk bertindak atau merenung. Ini akan meninggalkan kesan yang kuat pada audiens. 8. Ada studi kasus atau contoh nyata. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata dari seseorang yang berhasil menggunakan keterampilan berbicara formal dalam situasi yang penting. Kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan semua teknik yang telah kita bahas. Contoh kasus, misalkan seorang pemimpin perusahaan
yang harus menyampaikan pidato di depan para investor. Perhatikan bagaimana dia memulai dengan salah, menyampaikan visi perusahaan dengan jelas, menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumennya.